Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam, kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita untuk sholat subuh berjamaah, dan kita lanjutkan dengan mengkaji agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kesempatan yang semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi husnul khatimah. Salawat salam tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamil anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul, yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Mohon maaf ketika selama mengisi kajian ada hal-hal yang tidak berkenan. Kita ketemu kembali. Kalau di ahad yang pertama kita bahasnya tentang kitab Sahih Adabil Islamiyah, bahas tentang kitab Sahih Adabil Islamiyah. Ada hadiah tiga, ada ya, ada hadiah meja. Sudah beberapa hal yang kita bahas dulu, di antaranya adab membaca Al-Quran, kemudian ada adab salam, adab kalam, termasuk adab yang lain. Mungkin yang belum kita bahas ini ya, adab ta'am. Dulu ada berpakaian sudah, ada berbicara sudah, ada baca Al-Quran sudah, kemudian ada zikir juga sudah. Kita akan coba untuk adab yang lain sesuai dengan kitab Sahih Adabil Islamiyah. Adab ta'am, yakni adab untuk makan belum ya, kita bahas. Adab ta'am. Adab ta'am itu berarti adab etika kalau kita itu makan. Nanti juga ada namanya adab syarab. Adab syarab itu berarti adab etika kalau kita itu minum. Ternyata memang Islam itu mengatur sampai pada posisi kita makan itu juga diatur oleh Islam. Agama yang paling sempurna itu adalah agama Islam, mengatur segala lini, diatur sampai kita itu ke kamar mandi, qada'il hajat dan sebagainya, semuanya ada etikanya, ada aturan-aturan. Baik Ibu, Bapak yang dimuliakan oleh Allah, ada ta'am. Sebelum masuk di etika yang pertama, yakni at-tasmiyatu fi awalihi, itu yang paling penting dulu yang kita lakukan
adalah memastikan bahwa apa yang kita makan itu halal atau tidak. Itu sebelum kita masuk ke sini, sebelum kita masuk ke dalam nomor 1 itu, harus kita pastikan dulu yang kita makan itu halal atau tidak. Itu kita pastikan dulu. Kenapa bisa begitu? Ternyata memang makan yang tidak halal itu betul-betul punya pengaruh kepada diterima tidaknya amal atau doa seseorang. Rasulullah itu menceritakan ada seseorang yang bepergian jauh, yutilus safar. Dia ini digambarkan oleh Rasulullah itu rambutnya itu sudah acak-acakan kan. Ini sudah bolak-balik saya sampaikan. Rambutnya itu sudah acak-acakan, tubuhnya itu sudah penuh dengan debu karena memang saking lamanya perjalanan dia lakukan. Kemudian kata Nabi, yamuddu yadayhi ila sama. Kemudian dia mengangkat kedua tangannya itu ke langit, berdoa minta sama Allah. Dia mengatakan ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Rasulullah kemudian di situ mengatakan mat'amuhu haramun, mashrabuhu haramun, kan? Malbasuhu haramun, wa ghudhiya bil haram. Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dia sarapan paginya juga pakai sesuatu yang haram. Maka Nabi Muhammad SAW melanjutkan fa'anna yustajaba lidalik. Bagaimana doanya itu dikabulkan karena posisinya semacam itu. Ternyata di sini sudah ditegaskan oleh Rasulullah, kalau orang itu makannya sesuatu yang haram, minumnya haram, pakaiannya haram, maka doa itu tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum kita masuk etika nomor 1 sampai nomor sekian, pastikan dulu yang kita makan itu halal atau tidak. Rasul juga mengatakan innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha baik dan tidak akan menerima kecuali yang baik-baik. Itu. Mungkin kita selama ini berdoa, dulu sudah kita bahas tentang adab doa ya. Sudah kita bahas adab doa, itu sudah saya katakan memang di antara faktor yang membuat doa kita tidak didengar oleh Allah itu adalah di antaranya makanan yang haram. Baik, kita masuk ada ta'am yang pertama. At-tasmiyatu fi awwalihi. At-tasmiyah itu berarti membaca bismillah. Membaca bismillah. Dalil tentang Allahumma barik lana bima razaqtana itu sahih atau tidak? Sahih atau tidak? Di sini banyak para asatid yang masih paham. Banyak para ulama yang mengatakan memang tidak sahih yang begitu. Tapi ini kita ajarkan ke anak-anak kita kadang-kadang. Ya. Ada orang yang bilang sama saya, Ustaz, kita tidak memandang dia sahih atau tidak. Terus kita anggap dia itu tidak sahih, memang tidak sahih. Banyak yang mengatakan tidak sahih. Tapi kalau itu tetap kita baca, boleh tidak dengan tidak meyakini kalau itu tidak datang dari Nabi? Boleh tidak semacam itu? Ibu, Bapak, boleh apa enggak? Kita tetap membaca itu, tapi kita yakin bahwa itu memang tidak sahih, tidak valid dan tidak berasal dari Rasulullah. Tapi tetap kita baca itu, boleh tidak? Kalau umpamanya kita membolehkan itu, kira-kira nantinya itu kita akan menjurus kepada fadhailul amal, wis gak apa-apa masuk doa kita lakukan. Mafsadahnya lebih besar atau tidak? Gitu. Ada yang bilang sama saya, enggak Pak, saya tidak meyakini itu dari Nabi, tapi tetap saya baca. Ya bodoh aja. Kalau di dalam Sahih ada bil Islamiyah ini yang ditekankan oleh Syekh Abdul Wahid bin Salam, bukan Allah barik lananya, ya, bukan Allah barik lananya, tapi yang ditekankan itu adalah at-tasmiyatu.
Atasmiyatu itu berarti membaca bismillah. Kalau jenengan buka di dalam tafsir Juz Amma punyanya Syekh Al-Utsaimin, ya, itu kata-kata bismillah itu ada sesuatu yang termakdum kalau dihubungkan dengan sesuatu objek. Contoh, kalau umpamanya kita itu membuka pintu kemudian kita membaca bismillah, itu sebenarnya di belakangnya ada kalimat begini: Bismillahirrahmanirrahim aftahu al-bab. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang, saya membuka pintu. Dan di situ otomatis ada keberkahan di sana. Kalau kita makan Bismillahirrahmanirrahim, maka pada konteksnya berarti Bismillahirrahmanirrahim akul hadza ta'am. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, saya memakan makanan ini. Di situ ada unsur doa. Dalam konteks Allahumma barik fi hadza fi'li. Wahai Allah, berkait dengan konteks apa yang sudah saya lakukan ini. Sebenarnya meskipun kita tidak membaca Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar, dengan kita membaca Bismillahirrahmanirrahim itu sudah mewakili semuanya. Sudah mewakili semuanya, termasuk diantaranya adalah keberkahan itu. Maka di sini Syekh Abdul Wahid Ibnu Salam pada poin nomor 1 itu tidak menyebut Allahumma barik lana, tapi yang disebut adalah Bismillahirrahmanirrahim. Sunnah yang sahih, sunnah yang valid adalah pas ketika mau makan adalah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak kita TK di sini diajari yang mana? Yang diajari yang Allah barik lah. Baik. Rasulullah Muhammad SAW satu saat itu makan, ya, makan bersama dengan Umar ibni Abi Salamah. Pernah dengar ya Umar ibni Abi Salamah? Ada Umar bin Khattab, ada Umar ibn Abdul Aziz, ada Umar bin Abi Salamah. Umar bin Abi Salamah ini juga seorang sahabat junior. Para sahabat itu kalau melihat bagaimana cara Nabi sholat itu seringkali melihat sholatnya Umar bin Abi Salamah. Usia 8 tahun sudah dijadikan imam di kaumnya karena baca Al-Qur'annya bagus, hafalannya bagus, pemahaman agamanya bagus. Ini Umar bin Abi Salamah. Pada waktu dia masih kecil, dia ini sukanya main-main di tempatnya Rasulullah Muhammad SAW. Suka main-main di rumahnya Rasulullah Muhammad SAW. Termasuk Ibnu Abbas yang seringkali tinggal bersama Rasulullah Muhammad SAW. Nah, suatu saat Umar ibni Abi Salamah ini makan-makan sama Rasulullah Muhammad SAW. Jadi makan bersama itu saya mengatakan hukumnya sunnah. Boleh nggak saya mengatakan begitu? Rasulullah itu suka kalau makan itu dengan keluarganya, tidak suka Rasulullah makan sendiri. Apalagi Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Rasulullah itu di rumah itu sudah membiasakan diri kalau makan itu bersama istrinya, makan bersama para sahabatnya. Itu Rasulullah Muhammad. Jenengan juga punya kebiasaan tuh makan sama istrinya, sama anak-anaknya itu. Iya, itu lanjutkan. Itu mengikuti sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Ada kebersamaan di situ. Ada kebersamaan di situ. Masa kita makan sendiri, istri makan sendiri, anak makan sendiri. Yeah. Nah, suatu saat yang namanya Umar ibni Abi Salamah itu mengatakan wakanat yadi tatishu fisohati tosha yatishu, makanya ada sepeda motor namanya tosha. Itu ibaratnya kalau di situ ada meja makan gitu ya, kemudian tangannya ke sana ngambil ke sini, itu namanya tosha yatishu.
Berarti apa istilahnya? Tangane yo rono nyandak ini, tangannya kayak sowan. Sebenarnya di hadapan dia itu ada makanan, tapi dia tidak puas dengan apa yang di hadapan dia. Artinya dia mengambil yang sebelah sana, mengambil sana, itu namanya tosa tisu. Kalau ada sepeda motor dinamakan tosa ya karena memang dia kesana kemari. Tosa itu bahasa Arab. Tosa itu bahasa Arab. Nah, istilahnya ini yang namanya Gulam Umar bin Abi Salamah ini tangannya kemana-mana. Tangannya kemana-mana. Maka Rasulullah Muhammad SAW memberikan pengajaran kepada Umar bin Abi Salamah, ya Gulam Sammillaha, wahai anak kecil, Samillah, sebut nama Allah. Rasulullah tidak menyebut Qul Allahumma barik lana, tapi Rasul mengatakan Samillah, bacalah nama Allah, yakni Bismillahirrahmanirrahim. Etika yang ditekankan kalau kita makan, bacalah Bismillah. Kalau jenengan makannya itu tidak pakai Bismillah, setannya ikut makan. Di poin nomor 2 nanti saya bahas. Kemudian wakul biyaminika, makanlah dengan tangan kananmu. Nanti akan ada riwayat kalau setan itu makannya pakai tangan kiri. Jenengan yang kalau makannya pakai tangan kiri itu setan, harus segera diperbaiki. Pak, kalau orangnya kidal piye? Kidal itu bisa diam kok. Ada teman kita itu mulai kecil kidal, tapi kemudian dia membaca hadis-hadis itu, kemudian tangan kirinya itu diikat kalau makan. Tangan kirinya diikat. Itu kan cuma permainan otak kanan otak kiri saja tuh. Tangannya diikat, setiap makan diikat, setiap makan diikat. Akhirnya terbiasa kalau makan sekarang pakai tangan kanan. Karena posisinya Nabi bilang wakul biyamini, dan makanlah dengan tangan kanan, hukumnya wajib. Saya mengatakan makan pakai tangan kiri itu haram, karena al aslu fil amri lil wujub, bahwa hukum asal di dalam kata kerja perintah atau fil amr itu hukumnya wajib. Rasulullah tidak pernah satu kali pun memakai tangan kiri. Ada satu riwayat Rasulullah pernah minum pakai kiri dengan air zam-zam di mana pada waktu itu. Itu pun harus diteliti lebih lanjut, dan kalau umpamanya andai kata sanadnya sahih, harus ada ilat hukum yang menyertainya. Kenapa? Kayak seperti Kanjeng Nabi itu kan pipisnya, dulu pernah kita bahas, pipisnya kan tidak pernah berdiri. Ada satu riwayat dari Ibnu Umar, Rasulullah pernah pipis sambil berdiri, cuma satu kali itu. Lah, maka dikompromikan antara hadisnya Umar dengan hadisnya Aisyah, ini harus dikompromikan. Kenapa? Oh, ternyata Rasulullah pas ketika pipis berdiri itu karena ada ilat, ada sebab syar'i yang memang tidak bisa ditinggalkan. Kayak contoh, ada orang yang perutnya sudah gede, sudah gemuk, sudah tua. Kalau dia itu tetap dituntut untuk pipisnya sambil jongkok, kira-kira ngadeki yuk kangel. Ya, berdirinya juga kangel, sudah geblak nih kamar mandi. Akhirnya dia bisanya cuma berdiri pipisnya. Lah itu namanya ilat yang memang mengharuskan dia seperti itu. Nah, maka hukum asalnya pipis itu ya jongkok, laki maupun perempuan. Hukum asalnya makan itu adalah pakai tangan kanan. Coba biasakan anak jenengan itu kalau makan pakai tangan kanan. Diberitahu yang baik. Kok ternyata satu kali diberitahu gak iso, 2 kali gak iso, 3 kali gak iso, ditampel saja itu. Iya betul, ditampel saja itu setan. Nanti akan ada riwayat bagaimana ada seseorang yang disuruh oleh Rasulullah Muhammad untuk memakan tangan pakai tangan kanan. Dia cuma mengatakan la astati ya Rasulullah, saya tidak bisa ya Rasul. Nabi tetap mengatakan kul biyamini. Dia ngomong la astati ya Rasul sampai 3 kali. Ya, akhirnya dia betul-betul tidak mampu untuk mengangkat tangannya itu yang kanan itu. Jadi apa jadi kalau orang Jawa bilang apa namanya? CP apa?
Nah itu. Karena disuruh oleh Rasulullah untuk pakai tangan kanan, dia ngotot nggak iso. Nggak isonya bukan karena memang betul-betul syar'i, tapi nggak isonya karena membangkangnya itu, kesombongannya itu. Jadi makan pakai tangan kiri ataupun pakai tangan kanan itu sesuatu perkara yang bukan sepele, Bapak. Saya dapat cerita dari seseorang, ketemu dengan seorang pimpinan. Suatu saat dia minum pakai tangan kiri. Teman kita ini kemudian bilang, mengingatkan hadis yang semacam ini untuk pakai tangan kanan. Jawabannya dia apa? Oh, masalah sepele begini saja kok dipermasalahkan. Teman saya ngamuk-ngamuk total itu. Wong ini sabdanya Nabi kok perkara sepele ini gimana? Ini perintahnya Rasulullah, masa dikatakan sebagai perkara sepele? Bukan. Kalau Nabi yang berbicara itu wahyu kan. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kalau Rasulullah mengatakan kul biyaminik, makan pakai tangan kanan, itu wahyu datang dari Allah Subhanahu wa taala, bukan semata-mata dari Rasulullah Muhammad SAW. Itulah kalau dalam bahasa orang Jawa namanya ono silah-silahe. Lek iki wa iku yo gawe cewek, gawe yang pembersihan, ojo digawe mangan. Ya itu. Jadi poinnya kalau mau makan baca bismillah, kemudian pakai tangan kanan. Ada enggak yang selama ini kita suka pakai tangan kiri? Banyak ya, Masya Allah. Sekelas mubalik gitu loh, saya juga ada loh. Kok pakai tangan kiri kita tak tampil itu ya mubalik. Didalili gue seperti ngerti dalile. Ya. Kalau anak-anak kita masih kecil, masih TK, masih SD, mungkin mereka tidak mengerti tentang masalah semacam itu, kita ajari dengan baik. Lah sekelas mubalik. Ya. Halo. Kalau anak kecil usia 7 tahun disuruh sholat, usia 10 tahun gak sholat digebuk oleh. Lah wong tuwek usia 50 tahun, 60 tahun gak sholat dikapakne. Nah, kan begitu. Kalau anak kecil makan pakai tangan kiri mungkin kita paham caranya. Tapi kalau usia 50 tahun, 60 tahun, 40 tahun makan pakai tangan kiri dikapakne itu. Ya, masa di Jarno jenengan melihat ada kawan kita yang pakai tangan kiri, itu bukan ajaran Rasulullah Muhammad SAW. Clear ya? Segera yang biasa makan pakai tangan kiri segera tobat, segera kembali ke jalan yang benar. Wis. Ngaji ini perlu dikencengin Pak ya? Iya. Jadi Muhammadiyah itu Muhammadiyah yang lurus, pengikut Muhammad Rasulullah SAW. Saya selalu mengatakan setiap orang Islam itu pasti Muhammadiyah. Maksudnya apa? Ittiba'u ila Nabi Muhammad SAW, mengikuti Nabi Muhammad SAW. Kalau mengikuti Nabi Muhammad itu jangan tanggung-tanggung. Ya termasuk cara makannya ngikuti Nabi kita ini, pakai tangan kanan. Lah sekarang muncul pertanyaan, Pak piye sing tangane sendok sing kiwa garpu. Lah jenengan nak gitu dah. Mari kaya yuyu ngono kan. Kayak kepiting ngono tangane tangan sendok ya, kemudian yang kiri pakai garpu. Atau mungkin sing kiwa lombok, sing kanan tempe. Pas nyokot lombok gawe tangan kiri lah ngono ta jenengan. Nggak gitu tuh sama apa tidak? Ya bodohane. Kalau umpamanya mungkin yang sebelah kiri itu pisau, yang sebelah kiri itu garpu karena makan disik ensik kan begitu ya. Yang kiri cuma pakai buat motong. Kemudian yang kanan tinggal untuk memasukkan. Ini kan cuma bantu untuk motong aja. Tapi kita ini selama ini kan yang ini apa pisau, yang ini garpu. Akhir mangane tetap. Ya podo wae. Atau mungkin tangan kanannya pakai sendok tadi itu, pakai mulut, yang sini pakai, atau mungkin ini kerupuk. Iki kerupuk, iki. Nah itu kan sama modelnya semacam itu. Pokoknya Rasulullah cuma mengatakan waktu biyaminik, minumlah dengan pakai tangan kanan.
Wis yo apa carane jenengan pasti paham cara. Nggih. Ada yang ganjel kira-kira tangan kanan ini? Enggak ya. Melihat banyak pelaku itu mesti guyu dia. Ini berarti pengalamannya semua itu. Kelihatannya sepele, tapi ini syariat. Ono sila-silae. Mosok sih nun sewu bahasa kasarane yang Jawa, cewek yo kiwa, mangan yo kiwa. Apa bedane? Gitu loh. Nah, wakul mimma yalika. Wakul mimma yalika, dan makanlah apa yang ada di hadapanmu. Tangannya jangan bergerak ke sana kemari, apalagi mengambil haknya orang. Nanti akan disebutkan di sini di dalam posisi beberapa nomor sekian itu. Umpamanya saya contohkan. Di situ itu ada ayam itu jumlahnya 5, simangan yo 5. Yo lek jupuk yo ojo loro. Juga sito, kok yo apike 5 wong simangan 5, jenengan juga loro yo ra iso. Apa mana tay kancane di depannya mergen. Yang sunnah itu diambil yang di depan kita ini. Pak saya dengarku mek sambel tok ya Pak. Mosok timbangan karo sambel tok. Ada etikanya jenengan itu meminta kepada orang yang makan sama kita, nuwun sewu, bisa enggak moro tangannya bukan langsung. Nah, itu secara etika akhlaknya tidak diperkenankan oleh Rasulullah Muhammad. Kalau zaman sekarang mungkin sudah ada meja yang bisa diputar. Nah, dan jenengan punya tahu meja yang diputar gitu? Diputar, wes. Lanjut ya. Nah, kemudian kalau kita itu bacanya itu makannya itu tidak membaca bismillah. Ini di sini. Fa idza lam yadhkurillaha ala ta'amihi nuzi'at al-barakatu minhu wa akalat ma'ahu asyayatinu. Maka apabila seseorang itu makan, dia ini tidak membaca bismillah ala ta'amihi, atas dia ketika makan itu nuzi'at al-barakatu, barokahnya itu dicabut oleh Allah. Jenengan yang makan itu tidak membaca nama Allah, tidak membaca bismillah, maka barokah makanan itu tidak ada. Mangan iki rong piring tapi gak warek-warek. Kudu mangan terus saya. Akhirnya TG-nya naik, kolesterolnya naik, lemaknya naik. Ya mungkin di antara faktor diingatkan sama Allah kan maca bismillah ora. Iya. Jadi kalau orang itu makannya dia tidak membaca bismillah, maka barokahnya dicabut oleh Allah. Dieling-eling kalau mau makan itu. Wa akalat ma'ahu asyayatinu. Nanti wa akalat makan ma'ahu bersama orang yang makan tadi siapa? Asyayatinu, setan-setan. Setan-setan ini melok mangan. Loh berarti jenengan mangan kancani setan. Engko dong-dong jenengan dadi setan bisa. Soalnya ngomong mangan gak maca bismillah. Saya baca hadisnya itu. Idza dakhala ar-rajulu baitahu fa dzakarallaha 'inda dukhulihi wa 'inda ta'amihi qala syaitan. Apabila seseorang itu masuk ke dalam rumahnya, maka dia berzikir mengingat Allah ketika dia masuk ke rumah. Wa inda ta'amihi, dan ketika dia makan, qala asyaitan, maka syaitan akan berkata. Jadi percaya enggak hadis model semacam ini? Rasulullah tahu dari mana syaitan ngomongin ini. Wahyu itu tadi. Kalau ada orang masuk ke rumah gak baca bismillah, kalau ada orang makan gak baca bismillah, syaitannya ngomong.
Loh, Rasulullah kok royo? Wahyu. Kalau kita beda, kalau kita itu, kita ngaku-ngaku bisa melihat jin, bisa melihat setan. Nah, ini ada sesuatu hal yang janggal gitu. Kemungkinan di dalam dirinya ada jin atau setan itu. Syaitanul insi, setan yang berbentuk manusia. Insya Allah di sini tidak ada setan-setan yang berbentuk manusia. Ya. Baik, apa kata setan? Lama bitalakum wala asya'ah. Tidak ada tempat tinggal untuk kalian dan tidak ada makanan untuk kalian. Jenengan masuk ke rumah nggak baca bismillah, setan itu bisa tidur di situ memang. Makanya Nabi mengatakan nawiru buyutakum bisolati wa qiraatil Quran. Hiasi, beri cahaya rumah kalian itu dengan sholat dan baca Al-Quran. Itu setan enggak? Dulu sudah kita bahas di adab membaca Al-Quran. Kalau kita itu maca Quran ini ngomah, setan ini metu. Metu ini. Tapi lek maca Quran ini kuburan, setan ini melayu nih. Itu loh maksud saya seperti itu. Kan memang Rasulullah tidak menganjurkan kita, tidak menyuruh kita mau melakukan sebuah peribadatan di kuburan. Kalaupun pernah Rasulullah sholat jenazah untuk orang yang mati di kuburan itu cuma satu kali, itu pun karena ada ilahnya. Ya, makanya kalau kita juga nggak usah lah untuk menunggu. Baik, kalau kita baca nama Allah ketika masuk rumah, maka setan mengatakan lama bitalakum, tidak ada tempat tidur buat kalian. Berarti setan ini gak melok tidur di situ, tidak mau tidur di situ, tidak bisa. Wala asya, tidak ada makanan untuk kalian. Jadi kalau kita itu suka makan dengan tidak membaca bismillah, kemungkinan setan ini ya lemu-lemu itu. Soalnya setan ini melok guyonane ngono kuwi lho. Kalau kita makan tidak membaca bismillah kan setannya melok mangan, berarti setannya ya lemu-lemu. Tapi kalau kita makannya itu pakai baca bismillah, di sini akan muncul begini. Wa idza dakhala falam yadhkurillah. Maka apabila dia masuk, maka dia itu tidak menyebut nama Allah inda dukhuli, ketika masuk ke dalam rumahnya itu apa? Qala syaitan. Syaitannya ngomong, adraktum al-mabita. Kalian menemukan untuk tempat tinggal, untuk tidur. Berarti kewalian nih, kalau masuk rumah gak moco bismillah, gak menyebut nama Allah, syaitannya turun itu. Kalau kita makan kemudian membaca bismillah, syaitan tidak bisa ikut makan. Pertanyaannya sekarang, kalau jenengan melakukan hubungan suami istri tidak menyebut nama Allah, setan ini melu Pak. Loh, itu riwayatnya ada. Makanya lek umpamane jenengan duwe anak kok tingkah lakune kaya setan, kemungkinan besar dulu biyen jenengan gawe niki ora ndonga. Apa maneh manten anyar. Kan doanya diantaranya berzikirnya kepada Allah, Allahumma janibi syaitan wajani bisyaitana mimma razaqtana. Nah, gawe ini orang maca bismillah. Kalau tuntunannya kan Nabi wudu dulu, sholat dulu 2 rakaat, jenengan gak telaten tuh. Sudah membuatnya tidak membaca bismillah, mareng ngono air susunya dikasih susune sapi. Wis tingkahe kaya wis. Jadi ojo 100% ojo nyalahno anak jenengan. Ya apa-apa produk jenengan. Jenenge banyu iku rutuhe ya ora ada teko wite. Berarti biyen gawene ya ora maca mungkin, dan kemudian untuk haulaini kamilaini itu mungkin tidak ono. Jadi itu namanya ar-radha'ah.
di juz yang kedua yaitu wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini. Itu mungkin juga tidak kita lakukan di juz yang kedua kalau nggak salah ya, di akhir-akhir mau juz yang ketiga itu di bawah. Yes, berarti masuk rumah moco bismillah, kate mangan ya moco bismillah, supaya setan ya orang melok mangan, gak melok tidur di situ. Termasuk nanti yang mau menikah, Mas Rozak, hati-hati nanti. Ya. Baik, lanjut. Sudah di bel. Ada yang didiskusikan sebelum masuk yang nomor 2? Ada Ustaz. Ketika kita makan sunatan pakai tangan Ustaz, tangan kanan. Tidak pakai sendok sunatnya kan gitu. Nah, ketika kita makan sampai ke mulut, tangan kan kotor ini. Nah, untuk minum pakai tangan kiri gimana Ustaz? Masa besuk dulu tangannya? Jenengan makannya pakai tangan atau pakai nasi? Pakai nasi ya, makannya pakai nasi kan? Menggunakan tangan kanan. Pas ketika menggunakan tangan kanan kita itu tidak pakai sendok. Kanjeng Nabi itu sukanya makan memang pakai 3 jari itu. Ini pun juga harus kita pahami secara kontekstual. Dan memang ada penelitian dari para kedokteran itu ternyata 3 hal ini penting. Nah, kita makan pakai tangan, tidak pakai sendok. Ketika minum, apakah tetap pakai ini, apakah pakai ini? Saya tetap mengatakan tadi kata Nabi, wakul biyaminik. Ya, termasuk nanti kalau dalam bahasa riwayat yang lain, inna syaitona yakulu wa yashrabu bisimali. Sesungguhnya setan itu yakulu wa yashrabu. Setan itu makan minum bisimali. Jadi makan maupun minum Rasulullah melarang kita itu untuk pakai tangan kiri. Pak, tangan kita kotor, boleh tidak kemudian tangan kiri memegang gelas, tapi kemudian yang tangan kanan nyuruh dari bawah? Ini berarti makannya pakai kanan atau kiri? Apa minumnya pakai kanan atau kiri? Saya iki lah rusuh sih. Dari bapak mah rusuh kok katanya ke gelas. Biasanya kali tangan kiri, tapi menurut tangan kanan ini tetap di bawahnya nih, seret begini. Itu masuk kiri apa kanan? Lah bingung. Boleh nggak seperti itu? Oh enggak ya, boleh boleh. Itu termasuk kanan atau kiri? Kan yang dikatakan Nabi tadi, yakulu wa yashrabu bisimali, itu setan. Ya, berarti pas ketika makan atau minum dengan pakai tangan kiri itu kan memang sudah, ini kan berarti pakai kiri apa? Kanan. Kiri apa kanan. Tapi kalau maunya ini tuh begini, itu masuk kanan atau kiri? Saya tetap kiri ya. Biasanya kita semacam itu untuk menyiasati tidak minum pakai tangan kiri. Pas ketika kita tangan kotor, kita sering kadang seperti ini. Tidak apa-apa kok megang gelas pakai tangan kanan meskipun kita tangan kotor, kan tidak apa-apa. Upayakan saja tetap kata Nabi apa? Kul biyami, pakai tangan kanan. Yes. Jawabannya clear. Terus pokoknya aku lagi ini saklok terus kanan yuk kanan. Pokoknya kalau kiri itu bagian untuk kebersihan. Kayak cewek-cewek. Ada yang lain? Maka kaitan dengan makanan Ustaz, ini banyak ambigu jawabannya. Misalkan saya pakai ilustrasi ya. Misalkan dalam satu negara itu apa namanya membayar gaji pegawai aparatur negaranya dengan uang yang dihasilkan dari
lokalisasi pokoknya. lokalisasi, kemudian miras, segala macam, soalnya yang maksiat. Bagaimana hukumnya pekerja itu? Meskipun pekerja itu bekerja sebagai misalkan pengajar atau apa gitu. Baik. Terus yang kedua, solusinya, solusi jika orang itu meyakini bahwa pekerjaan itu tidak baik. Terus yang selanjutnya, apakah orang itu pelaku pekerja itu misalkan mempunyai satu keluarga dan dia berkeyakinan tidak baik, sedangkan dia mendapatkan hasil pendapatan itu dari situ, langkah apa yang dia lakukan? Karena kalau misalkan dia berarti mungkin dia harus menghidupi sebuah keluarga. Terima kasih. Baik. Ini akhirnya nanti muncul hukum, yakni pegawai negeri hukumnya apa? Ya, pertanyaan jenengan kan jurusnya ke sana. Pegawai negeri itu hukumnya piye? Kalau di daerah Batu sana itu masih banyak yang mengatakan haram, kan begitu. Kalau NU sama Muhammadiyah bicaranya lain. Jumhurul ulama bicaranya lain. Pegawai negeri itu selama memang dia tidak tahu yang diberikan oleh pemerintah itu yang apa, itu tidak masalah. Kan memang betul hasil dari pemerintah itu ya ono pajak, lokalisasi macam-macam. Tapi kan juga yang dihasilkan dari pemerintah kan bukan juga dari itu juga. Banyak. Sekarang begini, bolehlah kita itu pakai pendekatan kias. Di Muhammadiyah itu ada pendekatan bayani, pendekatan burani, pendekatan istislahi, pendekatan kiasi, dan pendekatan irfani. Di Muhammadiyah begitu. Nah, kita pakai pendekatan kias, pakai analogi. Jenengan pergi ke pasar itu, beli ayam potong atau tidak? Sementara jenengan tidak pernah tahu itu dipotong baca bismillah atau tidak. Sama enggak? Lah, ketika jenengan kemudian mengatakan, wah itu jangan-jangan belai orang baca bismillah, ya enggak pernah beli ayam jenengan. Selamanya akan menyembelih sendiri. Lah itu yang diasumsikan oleh jumhur ulama seperti NU sama Muhammadiyah. Kita ini tidak tahu yang diberikan oleh pemerintah itu karena memang kita tidak tahu persis yang diberikan apakah dari lokalisasi atau minuman keras atau tidak. Karena ada penghasilan pajak, income kepada pemerintah itu yang hasilnya macam-macam. Selama memang kita tidak tahu mana yang diberikan oleh pemerintah, ya sudah. Contoh lagi Umar bin Khattab. Kalau jenengan itu lewat seret, kemudian ada air yang netes dari atas, plek. Ya, dan jenengan tidak tahu itu air kencing atau air biasa. Ya, jenengan lakukan apa? Apa kudu langsung rambutnya, kepalanya dibasuh semuanya? Kalau Umar bin Khattab tidak, memang kepasnya sudah tidak ada bau dan sebagainya, sudah berarti air biasa. Nah, kalau kita membangun dalam konteks was-was semacam itu tidak bisa hidup kita ini. Contoh sarung yang jenengan pakai untuk ibadah itu, jenengan tahu dari halal atau haram? Jenengan beli di pasar besar, jenengan tahu tidak kira-kira orangnya itu memang kulaan tenanan, apa memang ngambil punya orang lain, atau ngentit atau korupsi? Tidak tahu kan? Nah kalau kita bangun konteks ambigu begitu, ya tidak pernah sarungan jenengan. Betul apa enggak? Kain ini pun juga katakanlah dari kapas dari pertanian. Dari pertanian itu kira-kira kemudian jenengan berpikir loh, pengairannya air yang buat ngairi kapas itu ya ono banyu kaliwangan sing campur telek macam-macam dah. Kalau diruntut sampai ke akar-akarnya nggak akan bisa hidup jenengan. Maka untuk konteks yang semacam itu, selama memang kita tidak tahu persis secara kasat mata memang itu dari mana, maka secara hukum al-makfu'un anhu, dimaafkan. Gitu kan ya. Clear. Yang kedua, bagaimana kalau kepala rumah tangga itu tahu persis bahwa uang yang didapat dari gaji itu adalah haram? Apakah dia tetap di situ karena dia aku gak bisa metu teko kono kuwi? Ya, saya nggak bisa keluar dari situ karena saya punya anak, istri dan sebagainya. Mohon maaf,
jenengan harus punya keyakinan wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha. Rezeki itu tidak hanya dari situ. Betul atau tidak? Rezeki itu tidak hanya dari situ. Sekarang begini, kita pakai analogi. Yang jenengan masukkan kepada anak-anak itu sesuatu yang haram. Ya, akhirnya implikasinya termasuk doa, termasuk tingkah laku yang keluar itu adalah sesuatu yang tidak benar. Atau kita mengambil, sudahlah, Allah itu maha kaya. Kalau kita itu memang betul-betul wa may yattaqillaha faj'alahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, kan begitu ya? Barang siapa yang memang dia bertakwa kepada Allah, maka Allah itu akan memberikan jalan keluar dari setiap kesulitan, dan Allah akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Kalau kita memang punya keyakinan keimanan seperti itu, otomatis kita akan memilih iman kita daripada terus bekerja di tempat sesuatu yang haram. Yakin, hakul yakin, kalau kita memang intan surullaha yang surkum. Surat Muhammad itu kalau nggak salah ayat 7. Itu saja. Kalau saya seperti itu, Pak. Ada jamaah kita itu sudah bekerja di A, sudah jadi manajer. Dia kemudian mengatakan, wah ini tidak benar. Sudah jadi manajer, Pak. Bayarannya sudah luar biasa. Keluar, dia yakin bahwa Allah itu wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha. Dan dia kemudian membuka usaha mulai dari nol. Dengan izin Allah, karena memang niatnya karena Allah, niatnya baik untuk menghindarinya haram-haram, hasil usahanya jauh lebih besar daripada gaji yang dia terima. Itu kalau kita memang betul-betul yakin. Masa kita tega toh setiap hari kita berikan yang haram kepada anak-anak kita sama istri kita? Yakin kepada Allah. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Orang-orang mukmin itu tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Jadi innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Itu tetap harus kita menjadinya. Insyaallah. Clear ya? Tinggal yakin atau tidaknya kita ini. Cukup? Satu lagi. Ya, monggo. Orang ini ada apa? Jadi yang bagus memang ketika kita makan itu jangan melakukan hal-hal yang memang, saya khawatirnya pas ketika makan orang gitu lah YouTube itu kok keliru lebok nang irung. Habis lah YouTube nuene. Itu termasuk bukan etika. Makanlah dengan baik, posisi duduk yang baik, nikmati itu dan berpikirlah bahwa memang ini karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala. Makan itu ya jangan terlalu cepat, jangan juga terlalu lambat. Khairul umuri awsatuha, sebaik-baiknya perkara itu yang di tengah-tengah. Ada juga kadang makan itu nggak sampai dikunyah itu langsung dilok, itu juga nggak bagus secara kesehatan. Terlalu lambat itu juga bagus. Nabi Muhammad itu makannya sedang-sedang. Bisa ya. Ada yang di sini suka makan sambil lihat YouTube, ambil TikTokan. Orang saat ini karena itu ya. Sekarang ujian kelas 3 saja pakai HP sekarang. CBT itu namanya. Bukan malah justru menjauhkan dari HP, malah pemerintah malah mendekatkan pada HP. Sekarang ujiannya pakai HP Pak sekarang Pak. Jadi mulai tanggal 3 kemarin ujian. Jadi semua anak pegang HP masing-masing. Ya kan saya kan di HP. Sekarang seperti itu. Wah, lagi soal. Saya kira cukup, masih nomor 2, masih nomor 1 ya. Insya Allah di pertemuan bulan depan masuk di nomor 2. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita ini senantiasa dikaruniai hidayah oleh Allah. Selalu diberi hidayah oleh Allah, termasuk selalu ditambah ilmunya dan mampu mengamalkan ilmu yang kita dapat, sehingga nanti kita ketemu dengan Allah punya keilmuan dan mendapatkan ridho oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.